Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan aku Dita Amula Ramadhani, NIM 19 10 30 10 15. Di sini aku akan menjelaskan mengenai konsep penggambaran peta situasi. Nah, mungkin dari kalian semua sudah tidak asing lagi ya dengan peta situasi. Di sini aku akan menjelaskan lebih detail atau lebih menjurus ke peta situasi tersebut. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep atau materi tersebut, aku akan memberikan gambaran secara umum tentang materi tersebut atau apa yang bisa kita dapat atau dipetik ketika kita memahami materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu fungsi. Fungsinya yaitu kita dapat memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bentuknya tidak teratur ke bidang datar yang lebih teratur atau biasa kita sebut dengan peta. Nah, yang kedua yaitu manfaat-manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui kondisi atau situasi suatu lingkungan sekitar atau lingkungan suatu tempat lah. Kondisi tersebut dapat berupa kondisi lingkungan, kepadatan penduduk. Kondisi lingkungan itu kan kayak ada banyak hal, kayak tingkat elevasinya, terus kesuburan tanahnya, dan lain sebagainya. Untuk materi yang lebih mendalam atau mendetail lagi, silahkan simak terus videonya ya. Check it out! Aku akan membahas lebih lanjut atau lebih detail lagi mengenai konsep penggambaran peta situasi. Nah, di sini aku mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu metode, yang ketiga yaitu bentuk penyajian data, dan yang keempat yaitu cara pembuatan. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama ya, yaitu definisi. Apa sih definisinya? Konsep penggambaran peta situasi merupakan pemetaan suatu daerah atau wilayah ukur yang mencakup dimensi horizontal atau vertikal. Pemetaan situasi dapat diperoleh dengan pemetaan terestiris. Pemetaan terestiris sendiri yaitu merupakan proses pemetaan yang pembuatannya secara langsung di permukaan bumi dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, yang kedua yaitu metode. Konsep penggambaran peta situasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Nah, dua metode ini tuh yang membedakan hanya alat yang digunakan. Yang pertama yaitu metode offset. Alat utama yang digunakan adalah pita atau rantai dan alat bantu untuk membuat siku atau prisma. Yang kedua yaitu metode polar. Alat utama yang digunakan yaitu teodolit kompas atau teodolit repetisi. Terus pokok bahasa yang ketiga yaitu bentuk penyajian peta. Nah, bentuk penyajian peta sendiri itu terdapat 4 bentuk, khususnya peta situasi ya. Yang pertama yaitu pengukuran titik fundamental. Yang kedua yaitu pengukuran kerangka horizontal. Nah, ini terdapat dua macam pengukuran, yaitu pengukuran poligon utama dan poligon bercabang. Yang ketiga yaitu pengukuran kerangka tinggi atau beda tinggi, yaitu pengukuran situasi yang ditentukan oleh dua jenis pengukuran ketinggian, yaitu pengukuran sifat datar utama dan sifat datar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengukuran titik detail. Ini merupakan arah, beda tinggi, dan jarak terhadap titik detail yang dipilih sesuai dengan permintaan skala. Detail sendiri merupakan segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia, yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Terus lanjut
ke cara pembuatan peta situasi. Nah, ini terdapat 5 tahapan utama untuk membuatnya. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan sendiri itu terdiri dari dua cara lah. Yang pertama yaitu orientasi lapangan, dan yang kedua pemasangan patok. Nah, tahapan yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran sendiri ini terdapat 5 cara. Yang pertama, kerangka kontrol horizontal. Yang kedua, azimut pengikat. Yang ketiga, kerangka kontrol vertikal. Yang keempat, poligon terbuka terikat sepihak. Dan yang kelima, pengukuran detail situasi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu perhitungan. Di sini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, perhitungan KKV, kerangka kontrol vertikal. Yang kedua, perhitungan KKH, konsep kerangka kontrol horizontal. Yang ketiga yaitu perhitungan detail. Nah, tahapan yang keempat yaitu penggambaran. Penggambaran di sini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara manuskrip. Cara yang kedua dengan menggunakan digital. Nah, memasuki tahapan yang terakhir yaitu uji peta. Uji peta dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kelengkapan detail yang pertama. Yang kedua untuk mengecek kebenaran arah. Yang ketiga untuk mengecek kebenaran skala. Dan yang terakhir untuk mengecek elevasi dengan spesifikasi teknis atau TOR sebesar 90%. Setelah tadi aku full menjelaskan mengenai materinya, sekarang aku kasih gambaran konsep penggambaran peta situasi dengan menggunakan elektrik teodolit. Jangan lupa disimak ya.
aku mempunyai maps atau peta dari permukaan sebagian bumi. Nah, seperti ini gambarannya. Tetapi aku akan lebih mendetailkan ke daerahku, yaitu Desa Karanganyar. Kayak gini. Ini merupakan peta situasi Desa Karanganyar. Desa Karanganyar berada di Kecamatan Ambulu. Secara umum, letak geografisnya terletak pada wilayah dataran yang luas dengan area persawahan yang subur. Nah, Desa Karanganyar sendiri terletak di ketinggian 18 mdl dari permukaan laut dengan dataran yang menghampar seluas kurang lebih 1.460 hektar, yang terdiri dari 504 hektar sawah, 380 hektar ladang atau tegalan, 286 hektar pemukiman, dan 290 hektar lainnya. Keadaan cuaca di sini yaitu curah hujan kurang dari 200 mm, jumlah bulan hujan 4 bulan, suhu rata-rata 23-32 derajat Celcius. Di bidang pertanian, masyarakat tani Desa Karanganyar menggunakan 3 musim tanam dalam 1 tahun, yaitu padi, palawija atau tembakau, dan jagung. Namun, 3 musim tanam ini hanya berlaku di sekitar area yang dataran rendah. Kan di sini dapat kita lihat terdapat Gunung Manggar. Nah, di sekitar Gunung Manggar itu kita hanya bisa menanam seperti kacang-kacangan kayak gitu. Nah, kita juga bisa melihat kepadatan penduduknya dari peta ini. Kepadatan penduduknya di area desa ini tuh kayak merapat ke arah jalan besar. Jalan besarnya tuh ini, yang hitam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku mempunyai semacam cuplikan video di area TKP-nya. Terima kasih. Cuma mau ngucapin terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang aku share tadi bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Dadah.